Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Hari ini Rabu 24 April 27 April 2022, Ariska kembali hadir menemani Anda di live update spesial Ramadan. Seperti biasa, Ariska akan memberikan sejumlah rekomendasi terkait lokasi ngabuburit, berburu takjil hingga destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update spesial Ramadan selengkapnya. Tribuners, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Kupang melakukan pemeriksaan sampel takjil di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengawasan ini dilakukan pada 276 penjual yang ada di Kota Kupang, Belu, TTU, Sumba Timur, Tribuners, baik di tingkat distributor maupun pengecer. Adapun pemeriksaan yang dilakukan ini terkait 4 bahan berbahaya seperti formalin, borak, rodamin B, dan metanil yellow. Dan beruntung dari pemeriksaan tersebut tidak ditemukan bahan berbahaya, Tribuners. Untuk mengetahui lebih lengkapnya ada reporter Irfan Hoi dari Pos Kupang. Silahkan Irfan. Ya, Ariska dan Tribuners, bisa saya sampaikan berkaitan dengan hasil pemeriksaan sampel jajanan berbuka atau takjil dalam bulan Ramadan ini. Seperti yang disampaikan bahwa Balai Pemeriksaan Makanan dan Obat di Kupang sudah melakukan pemeriksaan terhadap takjil dan juga beberapa jajanan untuk masyarakat atau kaum muslim atau orang Islam berbuka dalam bulan Ramadan dalam ibadah puasa tahun ini. Nah, hasil pemeriksaan berkaitan dengan ini tidak ditemukan bahan-bahan berbahaya seperti yang disampaikan tadi. Nah, adapun pemeriksaan ini dilakukan di beberapa wilayah dan hampir merata di wilayah di Nusa Tenggara Timur. Namun difokuskan pada beberapa wilayah yang menjadi pusat ataukah menjadi titik keramaian yang ada di NTT, termasuk di Kota Kupang dan beberapa kabupaten yang ada di Flores, Pulau Flores, dan di daratan timur, termasuk di daerah perbatasan di Kabupaten Belu dan Melaka. Nah, sementara di Pulau Sumba itu dilakukan pemeriksaan juga di Pulau Sumba, di Kabupaten Sumba Timur, Ariska. Nah, sejauh ini menurut yang disampaikan oleh Kepala Balai POM Kupang, Tamran Ismail, dia menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan terhadap jajanan ini dilakukan merupakan program nasional yang dijalankan oleh Balai POM yang ada di seluruh Indonesia. Nah, sehingga maksud dari pemeriksaan ini juga untuk mengantisipasi terjadinya ataukah mencegah bahan berbahaya pada pembelian yang dilakukan oleh masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Nah, hasil pemeriksaan ini juga nantinya akan dilaporkan ke Balai POM di pusat sebagai rujukan dan juga sebagai informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Untuk di Nusa Tenggara Timur disampaikan Tamran Ismail, Kepala Balai POM Kupang, dia menyampaikan dan dia memastikan bahwa tidak ada bahan berbahaya selama bulan Ramadan hingga perayaan Idul Fitri nanti, Ariska. Nah, sementara dia mengkonfirmasi dan juga menyampaikan informasi kepada masyarakat agar kalaupun ada temuan-temuan ataukah bahan-bahan yang dicurigai bisa melakukan pelaporan di beberapa kantor yang tersebar di Nusa Tenggara Timur seperti di Pulau Flores yang ada di Kabupaten Ende, Manggarai Barat, kemudian di Balai POM Kupang, dan juga di wilayah Atambua di Kabupaten Belu, Ariska. Demikian dari Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih Irfan dari Pos Kupang. Dan Tribuners, terkait dengan informasi tersebut, ada juga wawancara dengan Tamran Ismail dari Kepala BPOM Kupang. Berikut liputannya. Istilahnya infas, wawasan pakan olahan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Ini merupakan program nasional, jadi se-Indonesia melaksanakan kegiatan tersebut. Kenapa kegiatan ini dilaksanakan? Bahwa kita tahu sendiri bahwa pada saat bulan Idul Fitri dan nanti juga dari di Desember menjelang Natal, pasti kebutuhan akan produk pangan itu akan tinggi. Nah, karena tinggi artinya supply-nya juga harus tinggi. Jadi kan demand-nya tinggi harus diikuti oleh supply. Nah, untuk itu
pasti para distributor maupun pengecer akan menyetop produk-produk yang nantinya akan dibeli oleh masyarakat. Nah, yang kita takutkan adalah bahwa di antara produk-produk yang di stok itu adalah produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan. Untuk itu kita intensifkan pengawasan. Ya, jadi itu kita lakukan. Untuk di NTT sendiri kita lakukan ada 5 kantor, ya, di Kupang, di Ende, di Manggarai Barat, Sumba Timur, dengan di Atap Bua. Jadi kita semua lidi ini, semua kantor ini melaksanakan pengawasan yang sama. Ya, sehingga tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa produk pangan yang beredar menjelang hari raya ini aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, semua ini sudah melaksanakan. Selain itu, selain pengawasan pangan olahan yang ada di tingkat distributor, kita atau pengecer, kita juga melakukan pengawasan takjil yang sore-sore biasa jual untuk buka puasa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.